Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah, di sini siapa teman-teman yang udah nonton film Squid Game? Ini film yang lagi viral dan lagi rame banget dibicarain oleh orang-orang. Dan ternyata ada pelajaran-pelajaran berharga yang kita bisa ambil, yang bisa kita petik dari film tersebut, terutama untuk para pengusaha. Jadi topik kita kali ini yaitu 4 pelajaran berharga untuk pengusaha ya dari sebuah film yang namanya Squid Game ini. Oke, setelah yang satu ini. Oke guys, jadi untuk yang namanya belajar itu kita bisa dari mana aja gitu ya, dari buku, dari temen ya kan, atau dari lingkungan sekitar, dari orang tua kita, dari temannya orang tua, atau bahkan juga dari film. Nah, dari film inilah kita bisa mendapatkan suatu pelajaran berharga yang kita bisa rangkum, yang kita bisa ambil, yang kita bisa ambil hikmahnya dari film tersebut. Terutama dari film yang lagi viral ini yang kita akan bahas pada kali ini. Jadi teman-teman yang bagi belum nonton filmnya, saya hari ini nggak mau spoiler ya, spoiler filmnya kepada teman-teman. Anda bisa tonton sendiri filmnya seperti apa, karena saya yakin film ini walaupun pasti ada pro dan kontra ya, ada sesuatu yang negatif, ada sesuatu yang positif, tapi kita bisa ambil positifnya, kita bisa ambil sesuatu dari film ini ya. Jadi ada 4 pelajaran berharga dari film Squid Game untuk para pengusaha. Bagi Anda yang hari ini merasa, Pak, saya ini seorang pengusaha, Pak. Nah, apakah saya perlu cocok untuk menonton film Squid Game gitu ya? Ya itu kembali lagi ke pilihan Anda masing-masing. Ya kalau Anda ingin lihat bagaimana film ini dibuat, saya dengar-dengar film ini dibuat selama 10 tahun, teman-teman. Ya film ini bukan film yang sembarangan, karena film ini dibuat dengan jangka waktu jarak 10 tahun yang begitu memakan waktu, tenaga, dan pikiran. Makanya film ini menjadi bestseller, terutama di Indonesia gitu. Jadi kita akan bahas ada 4 pelajaran berharga apa aja. Oke? Yang pertama teman-teman, ini pelajaran yang paling penting dan paling berharga, yaitu maju tanpa menjatuhkan. Nah, ini bicara di dalam film ini ada 2 tipe gitu ya, 2 tipe manusia di sana. Yang pertama tipenya memang suka membantu, yang kedua memang suka menjatuhkan orang lain. Ya suka kalau orang lain gagal, orang lain tanda kutip terbunuh gitu ya, malah menjadikan orang ini bisa senang gitu ya, yes, karena nggak ada saingan lagi. Nah, di dalam dunia bisnis atau pengusaha, kita menjadi seorang pengusaha, kita seringkali banyak sekali kompetitor di sekitar kita, banyak sekali orang-orang juga yang di luar sana ingin menjatuhkan kita, teman-teman, ya kan? Nah, tetapi ada satu tipe manusia ini yang dia nggak fokus sama orang lain, orang yang mungkin ingin menjatuhkan dia fokus untuk pengembangan dirinya, dia fokus untuk bagaimana dia supaya lebih maju, ya, lebih berkembang tanpa memikirkan tanpa memikirkan untuk menjatuhkan orang lain. Ya dia nggak pingin orang lain tuh malah jadi sengsara, jadi susah karena dia akhirnya dia menang, ya kan? Orang yang benar-benar sukses, mereka tuh tahu kita berjuang sama-sama, ya kita nih berlari atau mungkin kita menuju ke garis finish yang sama. Sehingga ketika kita ingin berhasil, kita ingin di garis finish yang sama, kita bukan berarti malah menjatuhkan yang lain, ya kan? Kita fokus sama garis finish kita. Kita punya garis finish dan kita fokus terhadap garis finish kita sendiri. Nah itu teman-teman. Jadi ini di film ini menceritakan bahwa ini hal yang sangat penting gitu ya. Yang kedua teman-teman, tidak semua orang tulus dan peduli terhadap Anda. Jadi orang yang betul-betul tulus itu jumlahnya mungkin sedikit sekali ya dibanding orang-orang yang cuma ada modusnya gitu kan. Nah di dunia bisnis pun sama. Ya Anda kalau tonton video atau mungkin film dari Squid Game, itu ada beberapa orang yang memang awalnya berteman dengan baik, bersahabat dengan baik, bersahabat karib, saling menolong, saling membantu, dan akhirnya orang ini sudah saling percaya teman-teman. Tetapi ada satu orang yang mengkhianati orang ini. Ya, ada satu orang yang mengkhianati kepercayaan yang sudah dibangun selama ini. Nah, di dalam dunia bisnis juga sama. Mungkin seringkali kita sudah sangat percaya dengan orang, sudah sangat percaya tulus dengan orang lain, tapi ternyata orang itu nggak setulus itu ya. Orang itu mungkin ada modus di balik itu, ada kepentingan di balik itu, sehingga kita tuh harus menghadapinya dengan tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti ular. Jadi jangan sampai kita ini cuman tulus ya, baik hati, murah hati, tapi kita ini nggak cerdik, teman.
Kita harus cerdik, kita harus tahu nih orang ini betul-betul tulusnya dari hatinya atau memang tulusnya karena ada kepentingan di balik itu. Kita harus tahu. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang seperti ini, gitu ya. Walaupun kita jadi seorang pengusaha, kita kalau tulus sama orang harus tulus, ya. Tetapi yang kedua jangan lupa, kita harus juga cerdik. Jangan sampai kita tanda kutip dikadalin sama orang. Karena di dalam dunia bisnis banyak sekali ya intrik, banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkan kita dan lain-lain. Jadi sehingga kita harus lebih waspada dan lebih cerdik lagi. Yang ketiga teman-teman, di film Squid Game juga mengajarkan kita bahwa waktu adalah nyawa. Ya, waktu itu bukan adalah uang gitu. Karena di sana di Squid Game itu terlalu banyak sekali uangnya, sudah disiapkan uang berapa miliar won gitu ya. Saya kalau nggak salah 45 juta won atau berapa ya. 45 miliar won. Nah, tetapi yang di sana yang diceritakan di film itu ternyata bukan waktu adalah uang, waktu adalah nyawa. Ketika waktunya habis, nyawa Anda kan ya sudah akan melayang, teman-teman. Sama dalam hidup kita, kalau kita berbisnis, kita nih harus berpikir bahwa waktu yang kita gunakan ini sangat berharga. Jangan sampai kita cuma 100% semuanya kita gunakan, kita curahkan di dalam usaha kita. Sedangkan kehidupan yang lain kita nggak beres, kehidupan yang lain kita kocar-kacir, teman-teman. Oke? Jadi kita harus seimbang dalam hidup kita. Ya, manfaatkan waktu yang ada yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada uang. Nah ini di acara atau mungkin di film Squid Game ini teman-teman, setiap perlombaan itu ada pertarungan dan ada banyak nyawa yang hilang di sana. Gitu ya, sudah banyak waktu yang hilang, banyak nyawa yang hilang. Ya, dan ternyata memang diceritakan di sana bahwa ada banyak hal yang lebih penting daripada uang. Jangan sampai kita ini dikendalikan oleh uang, teman-teman. Kita yang harus mengendalikan uang itu. Jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Ya, uang yang harus tahu kita gunakan untuk hal yang bijaksana. Itu hal yang penting yang harus kita tahu, teman-teman. Kenapa? Di film itu menceritakan juga bahwa ketika orang itu mendapatkan uang 45 miliar won tadi sudah diterima di dalam rekeningnya, itu pun dia nggak gunakan satu peser pun. Ya, agak spoiler sedikit ya nih ya untuk filmnya ya. Jadi dia nggak gunakan sepeser pun uang itu, uang kemenangan tadi untuk bisa menikmati hidupnya. No, karena dia merasa banyak kehilangan sesuatu. Ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada uang yang mereka atau mungkin yang si pemeran utamanya ini, dia merasa ini nggak sepantasnya, ya kan? Banyak orang-orang yang saya kasih di sana dan termasuk mungkin ibunya, orang tuanya. Karena dia nggak punya waktu yang banyak untuk bersama keluarganya dengan ibunya, dengan uang segitu banyaknya dia pun merasa itu bukan di kehidupan yang dia inginkan, ya kan? Dan kalau Anda cuma bicara bahwa uang yang bisa membuat orang bahagia, gitu, padahal banyak sekali yang bisa faktor-faktor yang bisa membuat orang itu bahagia. Ya mungkin salah satunya adalah uang gitu ya, tapi itu bukan yang paling utama, teman-teman. Nah, di film ini menceritakan itu. Jadi kita bukan sama sekali kalau kita mau tutup mata dengan semuanya ketika kita menjadi pengusaha, kita tutup mata yang penting bisa dapat cuan, dapat untung, dapat duit. Ini kan seringkali kita seperti itu. Dibutakan yang namanya materi, dibutakan yang namanya penghasilan. Kalau kamu nabung 3 juta rupiah, nanti kamu bisa dapat keuntungan 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat. Cuman tanam uang aja. Nah, jangan sampai kita percaya dengan hal yang tanda kutip sifatnya itu hanya sebagai iming-iming, ya kan, atau sebagai daya tarik, teman-teman. Padahal belum tahu kita kenyataannya seperti apa, belum tentu kenyataannya seperti itu. Jangan percaya seperti itu, oke? Jadi ini harus ada penting, nggak semuanya bisa dinilai dengan uang. Ada banyak hal yang lebih berharga daripada uang. Jadi teman-teman, oke, kalau suka video ini mungkin bisa share ke teman-teman Anda. Bagi ya teman-teman juga yang menonton Squid Game, atau mungkin Anda punya tetangga atau teman yang sudah menonton film ini, Anda bisa sharekan video kali ini supaya mereka mendapatkan satu pelajaran yang berharga di film tersebut. Oke? Mungkin itu aja dari saya. Kalau suka video ini berikan komentar yang positif, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.